S1 sampai dengan SKO Belum SSW aktif apanya 16 tadi, makanya baru nge-share beserta timnya ya linknya itu. yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara Zoom, yaitu mengenai tema grooming, atau mungkin dengan temanya mau ikut award ceremony grooming dulu. Kalau bahasanya Pak Ogah, cepek dulu. Ini kita grooming dulu Bapak Ibu ya. Salam serta sholawat tak lupa terlimpahkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada malam hari ini kami diberikan kepercayaan dari founder dan co-founder Bapak Haji Abi Haji Mastur Firmansyah dan Umi Haja Elis Ranasari untuk menyampaikan materi di Zoom pada malam hari ini mengenai grooming Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan penyampaian materi dan menjadikan motivasi serta menambah wawasan buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita berbicara mengenai istilah grooming, kita harus pahami dulu ya grooming Bapak-bapak adalah merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam dunia perawatan diri. Atau bisa juga kita artikan sebagai penampilan diri atau suatu tampilan seseorang yang dapat menggambarkan dan mencerminkan kepribadian orang tersebut, Bapak Ibu. Jadi grooming adalah merupakan penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, Bapak Ibu. Grooming juga merupakan tindakan menjaga kebersihan tubuh dan rapinya pakaian yang dikenakan. Ucapan, perbuatan juga mencerminkan kepribadian seseorang. Penampilan diri juga akan memberikan kesan bagi orang lain yang melihatnya. Bapak Ibu, grooming umumnya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, yang kemudian dikenal dengan istilah personal grooming. Dan kita harus pahami dulu apa itu personal grooming ya. Apa sih pentingnya personal grooming, Bapak Ibu? Personal grooming memperlihatkan gambaran dari diri kita serta meningkatkan kepercayaan diri. Dan ini akan memupuk profesionalitas karena kita tidak tahu Bapak Ibu, kita mau ketemu dengan siapa, dengan kalangan apa. Makanya kita harus selalu siapkan dengan personal grooming yang maksimal. Kalau kita kaitkan dengan bisnis di Best Corporation, tentunya sebelum kita memasarkan produk yang ada di PT Best ataupun sistem yang mau kita tawarkan atau hak usaha yang kita tawarkan, seharusnya kita bisa menawarkan atau memasarkan diri kita sendiri, diri kita dulu Bapak Ibu, dalam artian positif. Kalau orang atau konsumen yang kita ajak komunikasi
Mereka tertarik dengan diri kita, dengan penampilan kita, ataupun dengan cara gaya bicara kita secara keseluruhan. Otomatis apapun yang akan kita tawarkan, mereka akan tanggapi dengan serius. Mereka akan berminat. Jadi itulah pentingnya kita melakukan personal grooming secara maksimal. Jadi intinya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam personal grooming. Yang pertama adalah aspek dari pakaian. Pakaian Bapak Ibu ya. Jadi untuk memaksimalkan personal grooming, kita harus perhatikan tuh pakaian, busana yang kita pakai. Kita sesuaikan dalam acara apa kita menghadiri. Contohnya tanggal 19 kita mau menghadiri acara milad, seremoni. Kita harus bisa menyesuaikan. Karena itu adalah salah satu pesta dari acara dari SSW. Kita harus maksimal bisa menampilkan diri kita yang lebih dari sebelumnya. Contohnya seorang laki-laki, mereka memakai pakaian kemeja polos hitam, ya kan, disesuaikan dengan jas hitam dan memakai dasi, sepatu yang pantofel yang kinclong udah disemir Bapak Ibu ya, kaos kaki ya sesuaikan warnanya, celana hitam sehingga kelihatan serasi, enak dipandang. Dan untuk ibu-ibunya bisa juga menggunakan semacam pakaian atau dress code yang sesuai, yang kelihatan nggak harus mahal Bapak Ibu. Yang penting serasi, sesuai dan nyaman. Kan kita bisa ngaca sebelum kita artinya sebelum kita berangkat kita bisa ngaca dulu cocok nggak, sesuai nggak dengan kepribadian kita atau dengan penampilan kita, bisa kita cek dulu Bapak Ibu. Dan semua itu nggak harus mahal, yang penting sesuai dan serasi Bapak Ibu. Yang kedua, aspek sikap. Sebagai contoh, cara duduk. Seorang laki-laki mungkin alangkah baiknya duduk kaki tidak terlalu terbuka. Jadi tidak terlalu terbuka lebar. Yaitu artinya bisa membuat pandangan orang lebih respect ke kita. Dan seorang perempuan atau ibu-ibu posisi duduk diusahakan juga, atau wanita ya, diusahakan cara duduknya juga disesuaikan, dirapatkan, dan diserong sehingga tidak membuat lawan jenis berpikiran yang negatif gitu Bapak Ibu ya. Artinya benar-benar etika atau sikap kita ya kita terapkan. Yang ketiga adalah aspek akhlak ya. Sikap sopan santun, senyum sapa, dan salam, ramah. Sehingga itu akan membuat lawan bicara kita, kalau teman kita, kawan kita, orang yang kita ajak komunikasi akan lebih respect juga ke kita, Bapak Ibu. Untuk itu, di sini akan untuk lebih memudahkan, akan kita bagi menjadi 3 bagian untuk penjelasan mengenai personal grooming, Bapak Ibu, yang akan kita bahas bersama-sama. Mungkin akan kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mengenai haircut, tatanan rambut, perawatan rambut, model rambut. Karena itu adalah sesuatu yang nggak bisa terpisahkan dalam personal grooming, Bapak Ibu. Karena salah satu penampilan kita yang dilihat, yang terlihat dengan orang lain. Penampilan rambut bisa kita sesuaikan. Kita bisa konsultasikan dengan salon, stylist, atau barbershop langganan kita
cocok nggak, pantaskah dengan muka kita, sesuai nggak dengan bentuk raut wajah kita, itu bisa kita konsultasikan Bapak Ibu. Atau kita bisa mencontoh artis-artis terkenal, ya kan? Pemain sepak bola, atau yang orang-orang yang menurut kita, atau fan kita lah, yang menurut kita cocok buat kita, bisa kita contoh Bapak Ibu. Itu untuk haircut atau tatanan rambut, ya kan? Dan bisa kita gunakan apa namanya itu buat menghilapin rambut atau yang beruban bisa kita hilangkan. Kita di PT BES ini ada produk-produk yang menunjang itu semua Bapak Ibu. Dan yang kedua, dress code. Dan ini pun tidak terlepas dari keseluruhan dari personal grooming Bapak Ibu. Karena dress code ini sangat penting. Karena di saat kita bertemu dengan seorang, pandangan pertama yang dilihat adalah penampilan kita, dari pakaian, dari rambut, semua dari ujung kaki sampai ujung rambut, itulah yang dilihat pertama kali oleh orang lain Bapak Ibu. Jadi pentingnya di situ Bapak Ibu, untuk kita bisa berpenampilan atau personal grooming secara maksimal. Dan untuk dress code ini pun yang tadi saya sampaikan di awal, harus kita sesuaikan dengan acara-acara yang akan kita datangi. Bisa acara pesta, kita bisa pakai gaun. Acara pengajian, kita bisa pakai apa namanya itu, gamis. Acara pesta atau acara kondangan bisa pakai batik. Jadi kita sesuaikan, Bu, Bapak. Dari sepatu, dari celana, dari atas kemeja, atau aksesoris apa yang menunjang untuk penampilan kita untuk bisa lebih glamor, lebih oke, dan itu nggak harus mahal, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah body care. Jadi ada tiga yang kita bahas tadi, haircut, dress code, dan body care. Di personal grooming ini tidak terlepas dari yang namanya perawatan tubuh yang digunakan untuk menjaga kulit tubuh dan wajah agar tetap bagus, sehat, dan terawat, Bapak Ibu. Jadi ketiga hal itu sangat penting dalam personal grooming, Bapak Ibu. Jadi kalau rambut, tatanan rambut, busana, aksesoris, segala macam, tentunya tidak cukup dengan itu. Tapi tentunya dengan perawatan dari dalam, itu akan lebih maksimal, Bapak Ibu. Ada produk-produk dari PT BES yang menunjang itu semua. Contoh ada kolagen, buat kulit kita untuk lebih bagus, lebih cantik, lebih glowing, ya kan, kencang. Ada buat apa namanya, LVN Slim untuk kita bisa lebih langsing. Jadi artinya banyak produk-produk dari PT BES ini yang sangat-sangat mendukung buat personal grooming untuk lebih maksimal, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Dan minyak wangi, Rexona, artinya cukup lengkap lah di PT BES ini. Produk-produk yang bisa menunjang itu semua, Bapak Ibu. Jadi ketiga hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan dalam personal grooming, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang pertama kita bahas mengenai perawatan rambut, tadi udah kita sampaikan untuk tatanan rambut, ya kan, kita sesuaikan, terus dress code, penampilan, pakaian, kita sesuaikan, body care, perawatan dalam, dari luar. Jadi banyak manfaat yang kita dapatkan dengan personal grooming secara maksimal. Karena kalau kita kaitkan dengan bisnis kita ini, Bapak Ibu, itu adalah suatu hal yang wajib kita terapkan di diri kita, Bapak Ibu. Karena nggak mungkin kita menawarkan skincare ke konsumen atau calon mitra kita dengan kondisi muka kita yang nggak terawat, berjerawat, flek-flek, ya kan? Apa mungkin bisa percaya diri kita bisa menawarkan itu ke calon mitra atau calon konsumen, Bapak Ibu? Tentunya produk-produk yang ada ini kita pakai dulu, kita manfaatkan dulu buat diri kita.
buat perawatan diri kita, sehingga kelihatan hasilnya, muka kita jadi glowing, cantik, ganteng, sehingga akan menimbulkan kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Tentunya secara keseluruhan personal grooming, Bapak Ibu, dari kaki, ujung rambut, ini kita bahas muka dulu ya. Otomatis kepercayaan diri kita akan meningkat. Dan itu membawa efek kepada calon mitra atau calon konsumen kita akan lebih tertarik, karena dengan cara kita, penyampaian kita yang baik, penampilan kita yang oke, otomatis konsumen kita akan senang dengan diri kita dan secara nggak langsung akan tertarik, dan tentunya hasilnya yang seperti yang kita inginkan. Mereka akan beli, akan coba, akan pakai apa yang kita tawarkan, Bapak Ibu. Jadi itulah pentingnya kita merawat diri, berpenampilan secara maksimal, personal grooming. Jadi Bapak Ibu, yang harus kita ingat, cobalah kita lakukan itu pelan-pelan. Kalau kita nggak bisa langsung secara keseluruhan, ya kita pelan-pelan. Apa yang perlu kita rapikan, apa yang kurang di diri kita, coba kita introspeksi, kita coba berkaca diri, karena itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi di saat kita berkaca, bercermin, kita akan tahu apa sih kekurangan di diri kita. Kita bisa merenungkan di saat malam mau tidur, apa sih mungkin saat ini sering terjadi namanya kegagalan-kegagalan dalam kita eh, prospek, ya kan? Kita harus juga bisa berintrospeksi diri. Apa kurangnya gitu. Jadi dari kekurangan itu kita bisa penuhi. Misalnya cara berpakaian kita kurang bagus, coba kita cari yang sesuai, yang cocok, yang bagus. Tatanan rambut, wajah kita, cara berpenampilan, cara berkomunikasi, kita belajar, belajar, dan belajar. Artinya secara keseluruhan, kalau udah kita lakukan itu, insya Allah Bapak Ibu, hasilnya pun akan memuaskan kita. Dan itu otomatis. Karena dengan keyakinan, kepercayaan diri yang meningkat, karena penampilan kita udah oke, kita lebih lebih pede Bapak Ibu ya, lebih percaya diri, itu akan membawa efek dari seseorang yang kita ajak bicara ini, otomatis akan seperti terhipnotis dengan apa yang kita sampaikan. Karena udah senang, udah respect dengan kita. Itulah pentingnya personal grooming Bapak Ibu. Untuk terkait dengan produk-produk yang bisa kita gunakan dalam personal grooming, nanti insya Allah akan disampaikan pasangan hidup saya, Ibu Nur Hermantasari. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Ya intinya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu penyampaian grooming? Cakep, luar biasa. Tangkap. Keren banget. Terima kasih banyak Umi atas supportnya. Terima kasih suami saya. Terima kasih saya Pak Zeng. Oh, salam kenal, saya baru tahu itu suaminya. Ngebocorin rahasia negara. Bu Cahya, apa kabar? Baik. Kita lanjut ya. Masih di Nah, karena materinya belum selesai nih, tinggal dikit lagi. Baik. Ya, sedikit tambahan dari saya, cara merawat wajah agar awet muda, kencang, dan tidak kusam ya. Cara merawat wajah yang mudah dan secara alami setiap hari ada baiknya kita gunakan sunscreen dan mengonsumsi makanan yang sehat, terutama seratnya harus cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak orang yang bertanya,
Bagaimana sih wajah kita agar selalu terlihat bersih, bersih, kinclong, kinclong, dan glowing? Nah, Nah, di ini sini ada ada 8 tips yang yang sudah saya cek ya. Salah satunya satu menggunakan bibir surya secara rutin. Ya, Bapak. Bibir suryanya dipakai setiap hari. Yang kedua, menggunakan toner agar pori kita terbuka sehingga serum yang kita pakai atau krim yang kita pakai setiap hari akan mudah masuk ke dalam kulit kita. Ya, dipakai secara rutin juga. Dan yang ketiga, aplikasikan pelembab wajah. Nah, itu wajib kalau apalagi kalau kita suka prospek keluar ya. Nah, yang keempat, facial atau ya, minimal seminggu. Yang kelima, menerapkan pola makan sehat. Terutama makan buah sayurnya harus cukup. Yang keenam, mencukupi asupan dan bubuk. Nah, ini jangan lupa nih, biasanya paling lemak ya. Nah, kalau nggak makan kita jarang minum. Nah, ini dia minumnya 2 liter atau 4 liter setiap harinya. Yang ketujuh, mengelola stres sebaik mungkin. Karena stres ini membuat kita cepat kelihatan tuir. Izin interupsi Bu Manda, interupsi Bu Manda. Ya, Pak Bu Manda. Mohon maaf, kayaknya dua-duanya baik Bu Manda dan Pak Hadi itu menyalakan mic-nya. Tolong Pak Hadi bisa dimatikan dulu. Suaranya double. Ya. Flat ring. Suaranya menggema ya Pak Zam? Iya betul. Ini lebih cakep, lebih jelas. Monggo silakan Bu Manda. Terima kasih. Nah, manfaat eksfoliasi wajah yang pertama dapat mencegah munculnya jerawat, membantu penyerapan skincare ya atau produk kecantikan wajah yang lainnya, regenerasi kulit berjalan secara optimal, memperbaiki tekstur kulit kita. Nah, bagaimana sih cara mengeksploitasi wajah di rumah ya tanpa harus pergi ke salon atau ke pusat-pusat kecantikan? Yang pertama, gunakan produk-produk dari perusahaan kita yaitu perusahaan PT Best Corporation ya. Sudah cukup banyak, begitu banyak produk-produk yang baru. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih mana yang cocok di kulit kita ya. Gunakan juga produk yang sesuai dengan jenis kulit. Nah, itu jangan lupa Bapak Ibu. Lakukan treatment yang lembut. Lakukan pula secara rutin. Setelah perawatan kulit secara berkala, maka kita akan merasakan manfaat dari produk-produk yang kita pakai. Selanjutnya, bagaimana cara memakai make up dengan benar? Nah, ini karena kita akan ada award ya, Bapak Ibu, karena acaranya itu seharian, maka kita perlu menggunakan produk kecantikan yang sesuai sehingga tahan sampai 1 hari full dan tidak menyebabkan crack ya di wajah kita ya ibu-ibu ya. Ini khusus ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Urutan pemakaian make up yang benar ketika hendak pergi ke out night nanti ya. Ini tata caranya ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menerima. Ya. Yang pertama itu biasanya kita menggunakan serum terlebih dahulu. Ya, setelah menggunakan serum sekitar ya biar agak kering 5 menitan. Kalau kita mau pakai krim pagi karena kita acaranya pagi sampai sore itu bisa digunakan. Ya. Selanjutnya gunakan primer. Salah satu rahasia riasan wajah agar tahan adalah menggunakan produk ini ya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini karena kita belum ada, jadi kita pakai produknya dari luar ya. Selanjutnya gunakan foundation. Lanjut kita gunakan concealer. Dilanjutkan dengan Mohon penggunaan maaf, Bu Manda. Bu Manda, ya. punten bisa ditunjukkan apa-apa yang mau dipakai gitu ya. Pertama, umpamanya pakai apa? Facial foam-nya, kemudian Baik, toner. Uti. Oke, terima kasih. Baik, Uti. Terima kasih banyak, Uti. Bentar ya, Ibu-ibu. Saya keluarkan dulu senjata rahasia kita ya. Baik. Ini saya sekarang menggunakan produk yang ini ya. Sofrestin ya. Nah, yang ini yang baru. Nah, ini facial foam-nya ya. Sebelum penggunaan serum, kita cuci muka dulu menggunakan facial foam. Habis itu kita menggunakan toner. Ya, ini tonernya ya, agar pori-pori kita terbuka sehingga serum yang akan kita pakai tadi terserap dengan baik dan benar. Kelihatan Uti? Matur nuwun nggih. Selanjutnya setelah kita kipas-kipas, biasanya kipas-kipas nih kalau ibu-ibu Pak. Nah, agak kering, maka selanjutnya kita menggunakan dye cream. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah selesai, baru kita menggunakan concealer, terus foundation, terus bedak tabur. Karena kita sebenarnya ada bedak yang mana, high skin. Nah, kita juga bisa menggunakan produk dari high skin, ibu-ibu. Nah, kalau kita menggunakan high skin ini, berarti lawannya pakai bedak tabur. Habis pakai ini, dilanjutkan dengan bedak tabur. Jadi biar lebih biar lebih settle aja. Jadi nggak gesrek. Tahu gesrek nggak Bu Cahya? Jadi bedaknya Gesrek nanti tahu nggak tahu. geser. Ya, bedaknya nggak geser. Jadi harus ditutup sama ketika pakai ini, pakai lagi bedak tabur. Jadi nggak usah pakai bedak padat. Gitu ya. Selanjutnya yang lain pakai alis. Lipstiknya juga kita ada punya. Kebetulan kita ada banyak ya kalau lipstik ya. Yang dari PT Best bisa kita pakai juga. Lanjut kita gunakan maskara atau bulu mata palsu biar lebih cetar membahana. Ya. Kalau sudah semua berarti sudah settle dan sudah bagus itu biasanya pemakaian produk-produk dari perusahaan kita yaitu perusahaan PT Best Corporation. Dan jangan lupa minyak wanginya. Nah, minyak wangi kita banyak kan varian wanginya, jadi tinggal Bapak Ibu pilih mana yang cocok untuk kita. Baik, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya ya. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Manda ya, karena di dalam mobil masih dalam perjalanan pulang ini masih di tol MBZ ini. Jadi kalau Iya. suaranya getar-getaran dimaklum ya. Iya. Ya, ini pas banget ini momennya materinya tentang fresh skin ini memang sudah lama saya pengen nanya. Cuma lupa aja tadi sih mau japri Umi ya, cuma lupa. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya pada malam hari ini, yaitu eh, saya kan kemarin ada customer yang pakai itu tuh Bu Manda. Itu kenapa ya mukanya kok jadi gosong gitu, jadi hitam.
memang sebelumnya dia tuh pakai produk dari dokter ya, racikan dari dokter sebelumnya. Terus karena saya bilang ini bagus ya biasalah bla 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 promosi, terus saya jual gitu ke customer saya. Tapi dia komplain gitu setelah pemakaian berapa hari gitu kok mukanya kayak agak gosong gitu. Dan saya juga lihat sih, dan itu bukan terjadi di satu orang. Ternyata eh, satu orang lagi juga customer saya mengalami hal yang sama. Saya juga sempat bingung gitu kan. Ya ya, dalam hatinya kenapa gosong ya jadi mukanya. Karena saya lihat sendiri gitu loh perubahan perubahan warnanya di kulitnya. Saya bilang, oh ya deh, coba nanti saya tanyakan deh sama yang ahlinya gitu. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa? Apakah ada teman-teman menemukan hal yang serupa seperti saya gitu? Ada customer yang pakai produk Safreskin ini jadi gosong mukanya gitu. Itu aja Bu Manda. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Cahya atas pertanyaannya. Mungkin gini ya Bu Cahya ya, biasa karena kita biasa pakai apa namanya produk dokter, begitu kita beralih ke produk lainnya, biasanya itu adaptasi dulu Bu Cahya. Nah, kalau ini biasanya Itu ya harusnya Bu Manda, pakai pakai ada jeda nah, gitu ya? dipakai peeling Bu Cahya. Ya? Jadi Safrescreen nanti Hah? lanjut di peeling lagi yang dari LVN. Yang dari LVN itu ada peelingnya Bu Cahya. Jadi cuci mukanya pakai peeling Apa lebih mungkin bagus lagi. harusnya dijeda dulu kali ya? Bu Manda, maaf. Mungkin harusnya apa dijeda dulu ya? Dijeda dulu waktunya ya sebelum, jadi ada masa restnya dia itu wajah untuk menerima produk lain Produk dari gitu. lain ya, dari peluang. Iya, Kasih jeda. penyesuaian Bu Cahaya. Tapi sebenarnya dilanjut nggak apa-apa itu. Cuman kan biasa orang kaget kan. Biasa Apa? pakai peeling tiba-tiba dia berubah sedikit kan warna apa kulitnya kan. Hmm. Jadi kalau apa dokter itu kinclongnya kan biasanya lebih cepat. Iya. Ya, sementara produk kita ini slow, pelan-pelan, tapi pasti. Tapi apakah memang Ya, cara kerja Skin itu seperti itu gitu? Maksudnya digosongkan dulu, nanti kalau kita pakai rutin baru dia akan kembali glowing. Apakah seperti itu cara kerjanya atau gimana itu? enggak juga Bu Cahya. Setiap orang, setiap kulit itu kan berbeda-beda. Ada yang biasa aja. Oh gitu Setelah ya. pindah ke produk kita itu ada yang biasa aja. Oh gitu. Nah, kalau yang gosong itu kemungkinannya kulitnya sudah terlalu tipis itu Bu Cahya, sehingga dia lebih sensitif untuk menerima produk dari PTBS. anu apa sih airplane gitu ya. Jadi Gitu baiknya Bu Cahya. dilanjut. Biasanya itu malamnya dikompres sama ARS Bu Cahya. Ya. Nah, habis itu di masker biasanya kalau saya. Oh gitu. Boleh, Mm-mm. boleh minta maskernya ya sama Bu Manda. Boleh, boleh. Jadi ibarat ini pendinginan gitu loh Bu Cahya. Ya, ya. Ya, Dinetralisir apa yang ya tadinya namanya? kulitnya agak merangsang karena ganti produk, jadi pendinginan. Nah, Oh gitu. insya Allah baik nggak apa-apa itu Bu Cahya. Oh ya oke. Nanti saya Yang penting sampaikan ke. cahayanya bisa meyakinkan tubuhnya untuk nggak takut pakai produk kita gitu aja Bu Cahya. Iya, masalah kan ini kan herbal, saya juga bingung ya gitu. Tapi saya juga nggak berani Iya. berkata-kata, jadi saya bilang, oh ya nanti saya konsultasikan dulu dengan yang ahlinya, saya gituin kan. Saya takut salah ngomong juga, karena memang kan bukan bidangnya kan gitu. Ya, makasih deh. Ntar insya Allah deh saya sampaikan, berarti ditambah lagi kalau malam itu di apa di pakai masker atau pakai es Kompres, batu gitu ya, dikompres ya, pakai es batu gitu ya. ya, kompres, di kompres Kan ya. dilanjut aja gitu ya produk.
Oh ya. Hmm. Lanjut aja ya. Nanti lama-lama biasa dia berjaya. Oh ya. Oke, oke. Makasih Dan banyak. kembali not. Nah, ya, makasih Bu Manda. Baik, kasih banyak. Ya, kan? Ada lagi yang lain? Suaranya menggema. Saya Bu Manda izin. Ahmad Zamroni, Bu. Ya, Pak Zam, silakan. Terima kasih Bu Manda. eh eh, eh, apa namanya ya? eh Kalau ada orang yang mungkin bekas ya, bekas-bekas sujud di jidatnya itu kan ada warna hitam gitu ya. Itu untuk menghilangkannya pakai apa tuh ya Bu Manda ya? Bekas-bekas di Itu biasanya yang sholat itu oh, kan? iya kalau orang itu eh, gimana terutama di jidat itu loh. Di jidat itu kan kadang-kala ada 2 titik atau 3 titik gitu. Itu menghilangkannya pakai apa ya, Bu? Titik-titik pakai koma nggak, Pak Zam? Itu masalahnya cuma titik-titik doang, Bu, nggak pakai koma. Mm-mm. Kadang ada tanda serunya sih, tanda tanya juga. Bisa aja deh, Ibu. Ada Pak Ustadz ada aja. Iya, itu ngilanginnya gimana ya? Heeh. Mohon izin, Ibu. Itu Terima tetap, kasih. ya, Pak Zam biasanya lebih jago deh dari saya deh. Ya, orang nanya, ih, tolong. Ini, Pak Ya, Zam siap. jangan lupa pakai pakai apa? Membasuh wajah, cuci mukanya, pakai yang punya Richard tuh apa, Pak? Men Experience itu, Pak Heeh. Zam yang korkol, yang hitam. Iya, yang circle. Heeh. Iya. Hmm. Untuk itunya, Itu untuk kalau mau mau ininya ya. face wash, facial washnya. Yes, yang main experience ya, yang punya Iya, main iya. experience. Habis Oke. itu pakai peelingnya lagi, Hmm. yang dari LVN. Kalau mau cepet. Kalau cowok kan kulitnya lebih tebal, jadi harus lebih banyak juga ininya Pak. Sujudnya jangan terlalu lama. Ngapain lama-lama sampai hitam-hitam kan sayang jidatnya Pak Azam. Iya, iya bener. Jadi kelihatan kayak preman gitu, Bu. Biar jangan kelihatan preman banget. Iya, iya. Jadi pakai itu ya, pakai Habis itu charcoal. lagi pakai masker, Ah, pakai masker. korkol. Iya, pakai charcoal. Oke. Terus pakai Ya, peeling. Oke, peeling. baik. Habis Heeh. itu pakai masker. Pakai masker. Cepet hilangnya Pak Zam. Oh, Iya. maskernya apa, Bu? Mohon izin, Bu, yang dipakai. Maskernya apa aja boleh. Oh, I see. Ya, ya, ya. Oke, oke, siap. Insya Allah. Mm. Mau Terima minta kasih, ya, Bu Manda. Azza mau minta masker itu. Terima kasih banyak. Ih, Bu Cahya tahu aja. Heeh. Bu Miftah. Modus, itu modus. Ih, modus minta masker. Ampun, iya, siap. Iya. Ini ada ini dari Teh Miftah. Assalamualaikum Bu Manda, kasih tips make up aku dong, tipis-tipis, natural, glowing, tapi nggak kelihatan pucat. Makasih. Oh, tetap pakai rangkaian yang tadi ya Teh. Kalau mau ini pakai cushion aja, nggak usah pakai foundation. Jadi lebih natural di wajah kita. Pakai yang amo itu Teh lebih bagus. Kan sudah ada lipstick dan foundationnya. Nah, itu natural dipakai. Lipstiknya jangan pakai lipstik yang apa ya warnanya soft-soft gitu teh kalau lagi ada acara. Harus pakai yang merah ya, Bu Fatimah ya.
Ih, jangan, Jadi aku nggak bisa jauh pakai nggak merah, kelihatan. Bu. Yang Pakai apa hitam. dong, Ren? Teteh pakai yang warna hitam kayak habis makan bayi. Oh. Bukan maksudnya. Jadi tipis, glowing tapi kelihatan tetap oke. Gimana ya? Oh, cushion ya. Jangan nggak usah pakai base ya. Pakai Nggak usah cushion. pakai stone ya. Iya. Cushion Kalau Amoy teh bagus teh. kalau udah pakai cushion berarti nggak perlu pakai bedak lagi kan ya? Nggak usah. Tapi kalau mau settle anunya, cushionnya, pakai bedak tabur tipis-tipis teh. Sesuai Hmm, warna kulit. oh gitu, bedak tabur aja lebih oke ya. Heeh. Jangan lupa pakai blush on dikit teh, biar agak ranum-ranum dikit gitu. Mhm. Kalau Gitu. kalau sebenarnya aku seneng sih pakai lipstick yang warna nude, tapi pas dicobain kok kayak pucat gitu ya. Berarti di ombre ya, Bun. Nah, ombre ya. Kalau nggak Hmm, berani semuanya, berarti harus di ombre. oke oke oke. Oke, cukup cushion berarti ya. Cushion, Iya, blush on sedikit, sama warna nude-nya bisa lebih cerah di ombre. Gitu ya, Bu ya? iya, iya. Oke, terima kasih Bu Manda. Terima kasih teh. Ya, Yang lainnya Bu Arma tadi nanya ya Bu Arma ya? Iya, Bu Arma, Mbak Bu Arma. sudah dijawab belum ya? Saya tadi baru ada tamu. Sudah dijawab belum? Tebal. Oh, mengenai makeup yang tebel ya Bu Arma ya? Iya, jadi saya ngelihatnya kayak Sebenarnya buah tidak kesemek alami gitu. atau elegan seperti kesemek. Atau apa tembok yang di itu dempul. Sama dua pertanyaan tuh pakai busana muslim, tapi itu tadi transparan bajunya. Kalau kena sorotan lampu tuh kelihatan dalemannya di dalam. Nah, itu kembali lagi ke masalah awal ya, Bu Armaya ya, masalah grooming ya. Iya, Jadi iya. eh, memperhatikan penampilan kita setiap saat. Nah, makanya sebelum berangkat Ngaca menuju ke ya. suatu acara, alangkah baiknya iya ngaca dulu Bu Arma, bercermin dulu muter-muter gitu kan, bagus nggak nih, pantas nggak nih, gitu loh Bu Arma. Iya, apa giginya ada lipstiknya ya. Nah, gitu. Kadang-kadang orang kan kepedean ya Bu Arma ya, pakai lipstiknya tebel, pas ketawa nggak taunya nyangkut di gigi. Nah, itu salah satunya yang perlu diperhatikan ya. Makanya kita bahas pada malam hari ini. Nah, selanjutnya apa tadi? Makeupnya tebel. Iya, make up tebal sama busana itu, busana muslim. Makanya Tapi makeup itu itu tadi lupa iya. pakai apa daleman rok gitu. Ya. Sehingga apa yang di dalam kelihatan. Keren dong. Iya. Apalagi kalau disorot sama sinar. Biasanya itu ini Bu Arma, karena tingkat PD-nya tinggi ya, sehingga lupa nih, ini bagus nggak buat saya gitu Bu Arma. Terus biasanya temen-temen apa nggak ngingetin gitu loh Bu Arma. Biasanya temen ya temennya pakai baju kayak gitu ya udahlah, Atau biarin yang aja di lah orang rumah dia ya. pakai baju itu kan gitu. Yang di rumah nggak ngingetin. Nah itu. Iya. Ada juga gini Bu, apa pakai jilbab. Pakai sih daleman. Tapi itu tadi mungkin saya suka gitu juga sih, karena longgar. Karena pakai yang udah lama gitu, lama-lama kan longgar ya. Nah, caranya Iya. kalau rambut kita itu susah diatur. Apalagi pala kita gepeng. Pala saya ini kan gepeng nih. Iya, jadi nggak kayak kelapa gitu. Jadi Kalau mau apa acara Bu gampang-gampang Arma, geser-geser gitu. Jadi saya udah diikat rambutnya, udah gitu udah pakai bando, udah pakai daleman lagi.
Bingung mau Tetap jalan. diapain lagi nih rambut gitu. Biasanya Coba sebelum tips sebelum ya. ya, biasanya sebelum pakai kerudung, Bu Arma itu kan dikuncir. Habis dikuncir, diikat, Bu Arma siapin hairspray. Oh iya ya, kalau Ya. aman gitu kali ya. Jadi di hairspray Cuman dulu itu saya rambutnya nggak kuat biar. baunya. Oh, Selain hairspray apa ya? Oh ini kali cem-ceman ya, iya. Atau apa sih yang yang buat Mustika cowok tuh? Ratu tuh. Minyak rambut, minyak rambut. Ya, minyak rambut cowok tuh, Bu Arma ada yang keras tuh. Jadi Ah, kayak hairspray dia. Mm-mm. di baunya gimana tuh? Pusing kepala. Eh, dia ada yang nggak wangi. Kalau Yang hairspray lembut pasti ada wangi. ya? Kalau yang buat cowok Oh ada iya yang nggak iya wangi, Bu iya Arma. iya. Iya, jadi Bu Arma bisa pakai. Jadi dia nggak keluar-keluar dari kerudung rambutnya. Oh ya kalau Walaupun cem-ceman mah itu daleman, ya ya. baunya yang Mustika Ratu kenceng ya baunya ya, Iya. strong. Oh jadi pakai apaan tadi? Merek apaan? Yang nggak ada baunya? Merek merek apa ya kalau ini ya? Apa sih Pak yang di pasar Ada dipakai di Richard Pak? apotek. Di apotek apa di Gatsby. salon? Supermarket. Di Ya udah apotek ntar nggak kasih tahu. tahu ya besok. Atau di salon juga biasanya ada juga yang menyediakan. Ibu punya. Saya kebetulan salon cewek Bu Arma. Oh, yang Kalau ngurusin hairspray semprot kita ya. ada. Iya. Takut nggak kuat saya bau-bauannya. Ya bagus Ada. tuh ide Minyak orang aring, Bu Arma, orang aring. ya. Minyak orang aring yang hijau tuh, yang zaman dulu. Orang haring. Nanti orang nggak kebauan sama orang haring. Atau pakai PCO. Wangi, Saya tuh kan suka wangi Bu pakai Arma. Oh, PCO ya di tangan. bukan yang Ternyata PCO ada orang yang lucu. nggak kuat sama baunya PCO. Ada Gatsby ada Bu Arma Gatsby itu ada dia. Ya, di mana? Ada yang merek Gatsby ada, yang Oh gel. gitu. Judulnya Iya. apaan? Apa Bu Arma? Judulnya apa? Judulnya Kalau mau beli Gatsby, bilang Gatsby apa yang gitu. gel, Gatsby gel untuk rambut. Oh, gel untuk rambut. Iya. Jadi rambut kita Oh, nggak keluar ketika ada acara. Jadi nggak perlu rapi-rapi rambut melulu ya Bu Arma ya. oh iya. Terima Iya. kasih Kita besok udah kita diingetin. besok tuh Nanti saya seharian Bu coba Arma, jadi cari. harus settle. Cari di mana itu? Di swalayan apa di apotek? Swalayan di apotek belum tentu ada. Salon. Indomaret banyak Bu Arma, Indomaret, Alfamart banyak. Oh, gel rambut ya. Mungkin di TikTok ada kali ya. Ya, makasih ya. Ya, Udah dapat baik. solusi untuk rambut. Iya. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin usul sama PTBS untuk menayangkan itu minyak rambut khususon request dari Bu Arma. Bisa itu untuk bagian Abi sama Umi Elis itu. Iya minyak rambut kayaknya belum ada tuh, Mi. Wah bagus tuh usulnya tuh. Iya, biar apa nggak keluar-keluar rambutnya ya. Habis sudah pakai bando, udah diikat. Udah pakai daleman. Biar cowok-cowok Ada yang tambah. ciluba. Pak Ustadz Zamroni tambah kinclong rambutnya. Tambah rapi pakai itu minyak rambut. Tambah glowing. Iya. Mukanya Halo, glowing. Assalamualaikum, Bu Manda. Glowing. Tambah Waalaikumsalam. kinclong warnanya. Salam. Warnanya banyak putihnya. Dengan siapa Mau di mana ini? tanya Bu? sebentar. Ya, silakan, Bu. Kalau cushion itu bisa Halo, dipakai Bu. sama Dengan anak siapa, Bu? umur 14 tahun nggak ya? Ibu, dengan siapa Ibu di mana? Bu Anissa, Bu Anissa SSW berapa? Exco berapa, 21 Bu? tepat. Exco Satu. 1, Bu. Mm-mm. Ya, ya. Baik, Bu, pertanyaannya. Kalau cushion itu bisa dipakai sama anak umur bangsa sekitar 14 tahunan nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Nah, Nah, itu penggunaannya sewaktu-waktu apa istilahnya
mau dipakai setiap hari tuh Bu Manda? Untuk cushion ya? Cushion itu sebenarnya kan dia mirip bedak, cuman bentuknya basah ya Bun ya. Iya, padat kan? Iya, basah padat gitu. Dia basah. Yang apa namanya bedak yang kekinian lah namanya cushion Iya, itu kan iya keluar cushion. sekarang. Kalau kemarin-kemarin kan yang bedak padat ya tuh cake itu kan, sekarang malah Saya, dibasahin bedaknya. Nah itu hmm. kita nggak perlu sebenarnya kalau udah pakai itu nggak perlu pakai foundation lagi gitu maksudnya. Terus Hmm. itu dipakainya Hmm. mau setiap hari boleh, mau pas kita mau pergi aja boleh gitu Bun. Hmm. Tapi itu untuk umur 14 tahun nggak bikin berat muka tuh Bu Mamanda? Enggak, enggak Enggak kan ya. produknya produk alami jadi aman untuk remaja. Hmm. Oh gitu ya. Aku ada kendala sama anakku yang kecil ini terus dibilangin Iya. jangan suruh tiap hari pakai cushion. Aku takut mukanya rusak gitu. Enggak Oh lah mama, enggak. tanya ini. Oh, Enggak, dia oh jadi ringan dibaca kok. ringan ya. Jadi enggak istilahnya enggak ada masalah ya untuk Iya, anak iya. Yang 14 berat itu pakai. foundation, Mm-mm. Bu. Kalau foundation Hmm. berat ya. Oh gitu ya. Jadi perlu Oke makan Bu Manda, sekali-sekali. makasih banyak ya ilmunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Yang baru-baru? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah tidak ada yang bertanya? Di kolom chat ada itu, Bu. Di kolom chat, Bu Miftah. Udah dijawab tadi, Umi. Oh, ya siap. Kalau gitu Umi deh, Bu Miftah ya. Bu Miftah, Bu Manda. Masya Allah. Ini Umi lagi kurang ini nih. Agak pilek dikit ya. Nah, buka deh kameranya. Nah, ya. Agak ini nih. Udah minum-minum vitaminnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ini materi hari ini. Umi ingin ingin diberikan satu strategi sama Bu Manda dan Pak Hadi ya. Strategi bagaimana caranya buat orang-orang yang mungkin badannya tuh overweight ya. Jadi diberikan satu tips supaya pakaiannya itu nanti tidak semakin menunjukkan berat badannya kelihatan gitu. Jadi kelihatan agak slim lah gitu. Mungkin ada trik-triknya dari Bu Manda, Pak Hadi ya, supaya tidak kelihatan lebih slim ya, kemudian juga tidak menunjukkan kalau Abi bilang tuh kayak lepet ya. Nah itu mungkin butuh tips ya. Kemarin kan Abi juga bilang jangan sampai kita pakai busana muslimah tapi jadi ada mungkin nyeplak ya, membentuk lekuk tubuh dan sebagainya. Mungkin ada tips nih dari Bu Manda, dari Pak Hadi ya, yang luar biasa pemateri kita hari ini. Terima kasih atas informasi dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mau nambahin? Ya, Umi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, Masya Allah. Jadi, kalau bisa, usahakan mengurangi yang bikin overweight ya, Umi ya. Nah, ini salah satu Siap. produk dari kita ya. Iya. Nah, ini perawatan dari dalam. Namanya LVN Slim. Nah, diminumnya sebelum makan.
Nah, habis itu ada itu mau slim di sana kanan. Ya, iya. Nah, kita juga ada produk untuk menurunkan berat badan. Salah satunya tadi LVN Slim. Selanjutnya ada Mau Slim. Ada lagi satu namanya Si Slim. Nah, ini alhamdulillah ada yang sudah coba dan berhasil, Umi. LVN Slim dan Mau Slim. Tapi dengan catatan rutin ya, Bapak Ibu ya. Nah, dan membuat badan kita lebih sehat. Nah, selanjutnya bagaimana agar tidak kelihatan kayak lepet ya gitu Umi ya. Lepet. Saya jadi nggak enak, saya suka ada juga Umi, lepet-lepetnya Umi. Iya, Walaupun belum banyak. karena gini Bu Manda, misalnya lah kayak Umi lah Umi ya. Itu kita sudah pakai baju long rest, kerudungnya sudah Umi panjangkan gitu kan. Tetapi memang ketika kita pakai selempang, ya kan, selempang itu kan menyilang di badan kita, terus kita kasih peniti. Kadang-kadang kok jadi kayak ngebentuk gitu. Makanya kemarin udah nggak pakai selempang ya. Nggak tahu nanti apakah selanjutnya atau memang hanya sementara tidak pakai selempang. Tapi kalau pakai selempang memang Umi ini sudah ikhtiar ya. Pakai baju long rest gitu kan yang sedikit agak kedombrong dikit. Lalu kerudungnya juga sudah Umi panjang-panjangin gitu. Tapi memang ketika pakai selempang itu jadi ngebentuk lagi gitu. Nah itu mungkin ada tips nih dari Bu Manda. Gimana caranya? Umi sudah konsumsi slim, mungkin minta tolong dari Bu Manda yang sudah berhasil konsumsinya seperti apa. Ini kebetulan Umi langsung banyak nih ya si LVN Slimnya. LVN Slimnya udah banyak. Memang kemarin ada kesalahan kayaknya Bu Manda. Minumnya itu malah apa ya? Bukan sebelum, sesudah. Sempat ada yang Itu, salah. Itu iya, berapa banyak efeknya tuh ya? Bu Manda punya pengalaman nggak? kalau Dampak dari sesudah dia akibat. nambah Umi. Malah nambah ya? Iya. Pantesan, Masya Allah ya. Ternyata berdampak banget ya ketika before after sebelum sama sesudah itu cukup berdampak ya Bu. Nah itu kali karena salah kayak minumnya padahal sudah ikhtiar ya. Lanjut Bu Manda, gimana tipsnya Bu Manda? Silakan Bu Manda. Jadi biasanya menyiasatinya pakai bajunya, biasanya itu yang model payung itu Lumi. Nah, yang lebar ke bawah. Jadi kan biasanya tuh ngikutin bentuk tubuh kita, tapi lepetnya nggak kelihatan Umi. Jadi dia jatuh, lebih jatuh begitu Umi. Nah gitu. Biasanya gitu aja sih Umi. Kalau untuk yang overweight kan memang pemakaian baju memang agak sulit ya Umi ya. Mau nggak mau ya kita pakainya bajunya yang lebih besar dari ukuran badan kita. Biasanya seperti itu sih Umi. Kurang lebih tipsnya. Iya. Iya memang Ibu Manda terasa banget kita apa Umi mau beli baju juga untuk yang pas banget itu tidak mudah ya. Artinya paling enak itu langsung jahit kayaknya gitu. Iya. Baik Bu Manda, ilmunya bagus banget ya, bermanfaat banget buat Umi nih khususnya tadi masalah kesalahan minum LVN Slim ya, karena kan Umi suka naruhnya di botol air mineral tuh Bu Manda, ya Iya kan? Umi. Nah Iya. ada sisa tuh setengah ceritanya. Nah abis makan merasa sayang gitu kan. Sayang nih LVN Slimnya belum habis, Umi minum ternyata jadi nambah ya. Nambah Umi. Jadi Makannya sia-sia dong. makin kurang. Tapi nambah tetap sehat Umi. Iya, Iya. sehat sih karena pencernaan si Umi rasakan tambah enak Iya. Bu Manda. Apa Iya. pencernaan lancar gitu. Tapi udah Iya. mulai nyaman nih, menyesuaikan dengan LVN Slim. Bismillah, ikhtiar Iya. juga nih. Iya, makasih banyak Bu Manda. Iya atas Iya. ilmunya, Pak Hadi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu,
Masih ada lagi atau mau closing statement? Masih ada? Sudah? Mau Baik, nanya, kita ya. mau bertanya saya berkaitan dengan saya nggak pinter tuh dandan-dandan untuk mata. Ya, Bu Arma. Kata Bu Kalsum pakai celak, katanya tuh diitin ke bawah. Udah gitu apa? Untuk di atas ini juga bingung saya. Jadi bagusnya warnanya apa? Apa krem, apa coklat tua, apa hitam yang cocok sama saya apa ya? Gitu. Belum lagi di sini dikasih merah-merah lagi kan ya. Apalagi yang pakai cushion itu tuh. Bingung saya. Iya. Udah itu Ya, aja Bu Arma. iya. Makasih. Iya. Kalau pakai celak bawah mata, baiknya Bu Arma kan nggak biasa ya. Nah, biar nggak kaget pakai yang coklat Bu Arma. Dan jangan pakai yang cair, pakai yang padat kayak pensil alis itu. Pakai pensil. Oh, Iya, kalau yang udah biasa pakai yang cair pun jadi. Tapi kalau nggak biasa takut karena dia basah ya, takutnya malah kena mata, malah kena iritasi nanti. iya betul. Makanya tuh ngeri saya kalau di mata. Terus kalau Iya. di atasnya, Di atasnya karena Bu Arma jarang dandan, pakainya yang soft. oh Pakai gitu. coklat muda yang gitu. Terus pakai apa degradasi sama warna pink itu bagus Bu Arma. Itu ibu kayaknya di atasnya lagi dikasih itu ya warna krem ah, warna apa tuh tadi? Yang ibu sekarang. Ini ini lagi nggak pakai Bu Arma tadi karena mau ini jadi Yang saya cuci bekas muka itu di ya. sini saya nggak pakai bedak Bu Arma. Oh iya, tapi Iya ada saya cuma pakai bekasnya tuh lipstick kayaknya sama alis. di bawah alis tuh kayaknya dikasih apa gitu sih. Krem muda apa apa? Apa Enggak bedak ini kali? asli Bu Arma. Nggak Oh bedak kan. Malam ini karena iya. kita mau praktek bedak tadi kan, jadi saya nggak pakai bedak, saya cuma pakai lipstick sama alis saja. Iya, jadi kalau di atas bulu mata dikasih apa tuh? Yang kusen. Terus di atasnya lagi tuh ibu kayaknya ada lapisan lagi. Apa nggak usah? Nggak usah Bu Arma, kalau nggak biasa dandan dibaurin aja udah bagus. Oh ya udah deh kalau begitu. Ya, Ibu Arma dari sini misalnya mau pakai coklat muda, dibaur sama cushion kita yang ada lipstiknya itu kan, bisa tuh langsung aja dibaur sampai ke atas tapi samar-samar yang atasnya. Itu udah bagus. Oh sama-sama. Makin Iya, ke atas makin samar-samar. iya besok ya latihan ya. Iya, iya kan mau mau ulang tahun kita. Oh iya, Kan makasih ya. acaranya sama Tika. Jadi harus dandan Bu Arma ya. Iya, besok kan kita ketemu di Tebet. Dan latihan dulu kali ya. Boleh, 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 boleh. Ya, silahkan yang lainnya. Assalamualaikum, mau tanya produk apa yang cocok untuk orang yang belum pernah pakai produk perawatan wajah? Ini yang bertanya Bu Francisca dari SSW 4. Francisca, SSW 4. Baik, Bu Francisca, produk dari PT BES itu alhamdulillah sudah banyak produknya. Kayaknya semuanya cocok untuk kita, tinggal kita pilih yang benar-benar cocok untuk kulit wajah kita, Bu Francisca. Walaupun yang tadinya nggak biasa pakai skincare ya. Nah, kayak saya sebenarnya saya ini orangnya yang paling paling nggak suka rutinitas skincare yang ini pakai cuci muka dulu, pakai serum dulu, pakai apa namanya krim siang, ya rutinitas seperti itu tuh saya paling nggak betah tuh, Bu Francisca.
Tapi karena kita sekarang ini banyak produk skincare dan kita memasarkan juga, mau nggak mau ya kita rutinitasnya harus dipakai sekarang, Bu. Nah, alhamdulillah kalau saya kulitnya kan cenderung kering. Alhamdulillah saya pakai sekarang ini, kemarin saya pakai High Skin, baru-baru saya pakai LVN apa itu? Dari LVN itu aman. Terus saya pakai lagi yang dari High Skin, aman. Terus yang terbaru, nah kemarin saya coba Amoy, aman juga, Bu. Nah, yang terbaru kita pakai Safreskin ini, aman juga, Bu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kulit kita. Jadi jangan takut pakai produk dari kita yang tadi seperti Bu Cahaya bilang, temennya pakai Safreskin, karena dia biasa pakai produk dokter, begitu pakai Safreskin terus kayak ada flek-fleknya. Nah, itu salah satunya sebenarnya detox, Bu. Gitu. Cuman kadang orang ngelihat mau flek gitu kan udah takut duluan kan. Nah, itu salah satunya dikompres pakai air dingin, terus dipakein masker, maka lama-lama yang biasa tadi pakai krim dokter, ya kan, begitu pakai produk kita kan kayak apa ya, ibarat ininya kaget gitu kan. Nah, begitu kita pakai perawatan rutin, ditambahin pendinginan, nah itu akan kembali normal kembali kulit kita. Seperti itu, Bu Francisca. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu. Ya, makasih Bu penjelasannya jelas. Iya. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada lagi, kita closing statement ya. Silakan Pak Hadi untuk closing statement. Baik, terima kasih. Lakukan personal grooming secara maksimal dengan menggunakan produk-produk berkualitas dari PTBS, sehingga tingkat kepercayaan diri meningkat dan meningkat pula keyakinan diri untuk meyakinkan orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa ikut menggunakan produk-produk berkualitas dari PTBS. Dan mudah-mudahan di acara Award Ceremony tanggal 19 Januari kita akan berpenampilan secara maksimal sehingga kepercayaan diri kita akan lebih meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas closing statement-nya. Ada tambahan dari Umi dan Abi. Saya persilahkan Abi, Umi. Ya,